Di video kali ini kita akan membahas tentang pembagian isim ditinjau dari jumlahnya. Aqsamul isim atau pembagian kata benda di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isim mufrad, terus musanna, dan jamak. Isim mufrad adalah tunggal, berbentuk tunggal, dan musanna berbentuk ganda atau 2, dan jam'u berbentuk jamak atau banyak. Jadi kalau di dalam bahasa Arab 2 itu belum termasuk jamak atau berbentuk banyak, kecuali 3 dan seterusnya itu dikatakan jamak atau bentuk banyak. Nah, bentuk jamak ini di dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada jamak mudzakkar salim, yang kedua ada jamak muannas salim, dan yang ketiga ada jamak taksir. Untuk video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu isim mufrad dan musanna. Baik, pembahasan pertama yaitu isim mufrad atau kata tunggal. Nah, apa sih isim mufrad itu? Ismul mufrad huwa, isim mufrad adalah ma dalla ala wahidin, apa yang menunjukkan satu atau tunggal. Jadi mufrad itu bentuk tunggal atau satu, atau asal kata nanti dari mufrad akan berubah menjadi musanna dan jamak. Contohnya, misal dari kata baitun, artinya itu baitun adalah sebuah rumah. Terus ada kitabun. Kitabun yang artinya adalah sebuah buku paket. Yang ketiga ada contohnya yaitu bintun. Nah, bintun itu artinya adalah seorang anak perempuan. Nah, dari bentuk mufrad ini kita akan merubahnya menjadi musanna atau bentuk ganda, bentuk 2. Misalnya dari sebuah rumah menjadi 2 rumah, dari sebuah buku menjadi 2 buah buku, dari seorang anak perempuan menjadi 2 orang anak perempuan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan isim musanna atau bentuk ganda. Ismul musanna huwa, isim musanna adalah ma dalla ala itsnaini, apa yang menunjukkan bentuk 2 atau ganda, biziyadatin alif wan nun au ya'i wan nun fi akhirih, dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Contohnya sebuah rumah atau bahasa Arabnya ada baitun. Bagaimana sih kita menyatakan 2 buah rumah? Nah, kita menggunakan kaidah yang pertama, yaitu ditambah alif dan nun menjadi baitani. Kalau kitabun, sebuah buku paket, kita merubah menjadi 2 buah buku paket, yaitu kitabani. Kalau bintun menjadi bintani. Nah, untuk kaidah yang kedua ditambah ya dan nun. Nah, contohnya misalnya menjadi baitaini. Baitaini diakhiri dengan ya dan nun. Jadi ada 2 cara untuk membuat isim musanna. Yang pertama ditambah alif dan nun, kemudian cara yang kedua ditambah ya dan nun di akhirnya. Apakah maknanya berbeda? Tentu maknanya tidak berbeda atau tidak berubah sama sekali artinya. Artinya hanya penempatan dalam kalimatnya yang berbeda. Kapan ya dan nun digunakan? Ya dan nun digunakan ketika dia kedudukannya menjadi objek, atau ketika kedudukannya nasab, jer, atau fathah. Contohnya, saya melihat 2 buah rumah.
Nah, di sini saya itu sebagai subjek, melihat itu sebagai predikat, dua buah rumah itu sebagai objek. Nah, bahasa Arabnya adalah ro'aitu baitaini. Kenapa dia tidak baitani? Kenapa harus baitaini? Karena kedudukannya itu sebagai objek. Nah, masih ingat kan? Kalau kedudukannya sebagai objek, maka dia harus berharokat fathah. Nah, untuk bilangan ganda atau dua atau musanna, tanda fathahnya itu diganti menjadi ya dan nun.